Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian hadis arba'in. Kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Ini kan kita tidak sadar sampai 10. Nanti nggak sadar lagi sampai 40. 42 selesai. Kalau sudah selesai bagaimana? Hadis arba'in ini artinya hadis yang berjumlah 40-an. 42 hadis. Ini kan hadis ke-10 nih. Nanti kalau misalkan sudah selesai masuk ke mana? Apakah masuk ke Sahih Bukhari? Jumlah hadisnya 7.200 sekian. Itu kelarnya kayaknya mau kiamat tuh. Jadi kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Tema di sini Allah itu baik, hanya menerima yang baik. Hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang namanya Abu Hurairah. Kita sudah jelaskan di hadis yang ke-9 tentang biografi Abu Hurairah. Kita tidak jelaskan lagi. Apa disampaikan oleh Abu Hurairah? Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan mau menerima kecuali yang baik. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi yang tidak baik itu ketika dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Bahkan ada satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27, ketika Allah membicarakan tentang kisah Habil dan Qabil. Siapa Habil dan Qabil? Jama'al Muhajirin, anaknya Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keduanya, ada satu ayat yang Allah abadikan ketika Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seseorang, dari ibadah seseorang, hanyalah dari orang-orang bertakwa saja. Ketika seseorang yang dikatakan bertakwa melakukan sebuah amalan, Allah terima. Kalau dia tidak bertakwa, Allah tidak terima. Yang dipakai oleh Allah di situ innama, jemaah. Innama itu dalam bahasa Arab artinya yufidul hasra, menandakan pembatasan. Kalau dalam bahasa kita hanya. Ibaratnya kalau seandainya orang kalau misalkan masuk ke dalam ruangan, yang boleh masuk ke ruangan ini hanyalah orang-orang yang memiliki tiket. Orang tidak memiliki tiket bisa masuk? Tidak bisa. Artinya di situ hanya. Ketika Allah mengatakan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seseorang hanyalah amalan orang-orang bertakwa. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menukilkan ayat ini beliau mengatakan walihada kanat hadhil ayatu yashtaddu biha khaufus salafi min nufusihim. Para sahabat Rasulullah
ketika ayat ini disampaikan kepada mereka bahwasanya amalan yang bertakwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menggigil badan mereka, meneteskan air mata menjadi-jadi tangisan mereka. Kenapa? Karena mereka takut tidak digolongkan ke dalam orang bertakwa. Ketika mereka tidak digolongkan ke dalam golongan orang bertakwa, amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu takutnya mereka. Makanya kalau misalkan khatib naik mimbar, ada satu rukun yang tidak boleh dilupakan oleh seorang khatib. Mengingatkan atau memberikan pesan takwa. Mengingatkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rukun. Kalau si khatib tidak menyampaikan itu, khutbahnya tidak sah. Meskipun terkadang ada jemaah bosan dengarnya takwa terus. Padahal yang disampaikan di awal oleh seorang khatib itu adalah pesan takwa. Harus mengingatkan pesan takwa. Meskipun temanya berbeda, yang penting ada di situ unsur bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penting. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang tidak bertakwa, amalannya lam yataqabbal. Karena di sini apa kalau Rasulullah katakan, innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Misalkan ada seseorang memberikan sedekah dari sesuatu yang haram, Allah terima tidak? Tidak Allah terima. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan Rasul-Rasul Allah. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul-rasul, kulu minat thayyibati, kalian wajib memakan dari sesuatu yang thayyib atau yang halal. Gak boleh yang namanya Nabi dan Rasul memakan sesuatu yang tidak halal. Wajib, Allah wajibkan. Wa'malu salihan, dan kalian wajib melakukan amal soleh. Perintah Allah kepada siapa? Para Nabi dan Rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tujuannya untuk kita orang-orang yang berislam, yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal yang thayyib atau yang halal, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan. Thumma, dan setelah Rasulullah menyebutkan ayat ini, Rasulullah menyebutkan thumma dzakarar rajula. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safar. Dia telah melakukan perjalanan panjang. Kira-kira kalau perjalanan panjang itu berapa kilo Bapak Ibu? 100. Berarti kalau 90 kilometer nggak perjalanan panjang? Perjalanan panjang itu berapa? Kalau mudahnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu 88 kilometer. Di situ diperbolehkan jamak dan qashar. Kalau dulu orang kalau misalkan perjalanan 88 kilometer ke atas, itu kan lama ya. Naik onta. Tapi sekarang kalau misalkan ribuan kilometer naik pesawat nyantai saja kan. Apakah seseorang yang naik pesawat yang hanya memakan waktu setengah jam dengan orang yang naik motor atau naik mobil, kedua-duanya diperbolehkan jamak qashar nggak? Hah? Naik pesawat enak. Naik motor, naik mobil capek. Apakah ukurannya capek tidak atau apa? Perjalanan. Mau dia capek atau tidak ketika melakukan perjalanan dan sampai kepada syarat dan ketentuan yang berlaku, dia diperbolehkan.
Dia diperbolehkan. Maka perjalanan panjang ini ternyata kalau misalkan dijelaskan oleh para ulama kita, yutilus safar di sini, seseorang yang diceritakan Rasulullah itu yang melakukan perjalanan panjang itu bukan hanya 100-200 kilometer, lebih dari itu. Ash'atha aghbara, ternyata seseorang itu rambutnya berantakan. Aghbara, mukanya penuh dengan debu. Ini mungkin para jemaah sudah sering mendengar hadis ini kan? Tentang hadis ini. Dia seseorang melakukan perjalanan panjang, rambutnya berantakan, mukanya penuh dengan debu, pakaiannya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Apa dia katakan? Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya apa? Dia berdoa kepada Allah. Keadaan dia seperti itu, melakukan perjalanan panjang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haramun. Makannya haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumnya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia diberi makan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu semua, ada beberapa poin yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya satu, sebagian daripada adab berdoa. Coba lihat di situ, kira-kira yang merupakan adab berdoa di situ apa yang disebutkan Rasulullah? Adab. Bapak, Ibu, apa yang disebutkan adab di situ sebagian? Di antara adabnya adalah menengadahkan tangan. Itu adab di dalam berdoa. Apakah semua adab diceritakan Rasulullah dalam hadis itu? Tidak. Rasulullah hanya menjelaskan sebagian saja, akan tetapi di sebagian hadis yang lain Rasulullah jelaskan. Kenapa? Li'annal ahaditsa tufassiru ba'dhuha ba'dhan. Karena hadis itu tidak berdiri sendiri. Hadis yang satu dengan hadis yang lain menjelaskan. Jadi kalau misalkan kita katakan, oh berarti adab berdoa itu hanya mengangkat tangan nih, hanya itu? Ternyata tidak. Nanti kita akan jelaskan waktu mustajab di dalam berdoa itu kapan. Orang-orang yang diijabah, mudah diijabah doanya oleh Allah itu kapan. Kemudian adab-adab di dalam berdoa apa? Itu kita akan sampaikan nanti. Tapi hadis yang kita jelaskan pada hari ini. Bahwasanya ada seseorang yang melakukan perjalanan panjang yang sangat meletihkan. Rambutnya berantakan. Pakaiannya lusuh. Kemudian dia menengadahkan tangannya menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah katakan makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram. Kemudian dia diberi makan dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka muncul nanti perdebatan para ulama. Kalau ada seseorang yang sholat, tapi sejadahnya itu hasil curian, sholatnya diterima tidak? Dia sholat, oke lah gak usah sajadah. Pakaian. Mungkin pakaiannya hasil jarahan gitu ya. Dia pakai untuk sholat yang bukan miliknya. Ya, dia pakai. Miliknya bukan? Bukan. Dia lakukan sholat zuhur. Pertanyaannya, apakah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Rasulullah katakan, wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari haram. Anna yustajabulah, bagaimana Allah akan mengijabah doanya? Dan Rasulullah katakan, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali yang baik.
Kalau ada seseorang yang sholat dari pakaian yang haram, bukan miliknya. Dia melakukan sholat, selesai sholatnya. Pertanyaannya, sholatnya diterima tidak? Hah? Diterima? Ayo. Oke. Rasulullah menjelaskan, para ulama kita menjelaskan. Secara pasti kita tidak tahu siapa yang terima. Akan tetapi norma-norma dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para ulama kita. Disinilah ulama berbeda pendapat jemaah. Terbagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama, Allah tidak terima. Dalilnya apa? Ini, Allah itu baik. Tidak menerima amalan seseorang kecuali dari yang baik. Kecuali sesuatu yang disampaikan atau yang dipersembahkan kepada Allah tidak dari sesuatu yang halal, Allah tidak terima. Tapi memang pendapat itu bukan pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ulama ketika orang melakukan salat pakaiannya dari yang haram, Allah tidak terima, maksudnya Allah tidak memberinya pahala. Salatnya sah, gak ada pahala. Hanya menggugurkan kewajiban. Pernah dengar hadis orang yang minum khamar tidak Allah terima salatnya selama 40 hari. Pernah dengar? Para ulama kita mengatakan tidak diterima di situ orang yang misalkan minum khamar, kemudian dia selesai, dia tidak mabuk lagi, kemudian dia salat dalam keadaan yang normal. Tidak diterima salatnya selama 40 hari itu bukan maksudnya salatnya itu tidak sah. Salatnya sah tapi hanya menggugurkan kewajiban. Pahalanya tidak ada. Agar apa? Agar ketika orang yang pernah misalkan minum khamar ketika dia melihat hadis itu, oh ngapain sholat kalau misalkan tidak sah? Nggak usah sholat aja. Justru kalau dia tidak sholat berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Tapi kalau dia melakukan sholat tidak ada pahala. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Maka pentingnya seseorang itu memperhatikan sesuatu yang dimasukkan ke dalam perutnya, sesuatu yang dia pakai. Nah nanti kita akan sampaikan, Ustadz, apa sih dampaknya bagi orang yang memberikan sesuatu dari yang halal, memasukkan ke dalam perutnya dari yang halal, memberikan sesuatu yang halal, dampaknya apa? Ada disampaikan Rasulullah, ternyata luar biasa. Nah ini hadis yang kita sampaikan. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menyampaikan makna thayyibun di situ, wa thayyibu huna ma'nahu tahir. Secara bahasa, thayyib itu artinya suci. Suci itu maksudnya apa? Suci itu maksudnya Allah itu suci dari segala bentuk kekurangan. Allah itu suci dari segala bentuk aib. Allah mutlak maha sempurna. Allah maha kuat, Allah maha kaya, semua hal-hal positif itu Allah yang memiliki dan itu sempurna. Allah maha kuat tidak? Allah maha kuat? Mampu tidak Allah menjadikan Palestina itu merdeka? Banyak orang berdoa. Sungguh-sungguh tidak berdoa mereka. Kok belum merdeka? Ada maksudnya? Pasti ada maksudnya, hikmahnya. Dan kita pernah sampaikan kalau tidak salah ketika saya diberikan tugas memberikan tausiah ketika tarawih. Atau di dalam beberapa kajian saya pernah menyampaikan hadis Rasulullah ketika seseorang berdoa kepada Allah ada 3 kemungkinan. Benar? Ketika seseorang berdoa dan Allah menerima, dia mendapatkan salah satu daripada 3 kemungkinan. Masih ingat kemungkinannya? 1, kemungkinannya bukan diterima. Bukan hanya diterima dan dipercepat oleh Allah dan Allah berikan di dunia. Yustajabu yusta'jal bihi. Yu'ajjal bihi. Dia berdoa kepada Allah, bukan saja Allah terima, Allah percepat.
Itu kemungkinan pertama. Di sini hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemungkinan pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya sebagaimana yang dia minta. Kelihatan? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Allah akan menunda pengabulan doa tersebut dengan menyimpannya dalam bentuk pahala untuknya di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Ketika dia bermohon kepada Allah, syarat dan ketentuan dia penuhi. Kalau dia tidak mendapatkan yang pertama, dia mendapatkan yang kedua apa? Tidak akan Allah sia-siakan. Justru pada yang kedua ini Bapak Ibu semua, orang nanti ketika melihat pahala doanya di akhirat, dia bermohon, ya Allah, setiap doa yang kupanjatkan ketika di dunia, gak usah dikabulkan di dunia. Jadikan seperti ini saja. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan atau bencana yang sebanding dengan doa yang dia minta kepada Allah. Jadi orang yang banyak berdoa kepada Allah, kalau memang tidak mendapatkan kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua, ada kemungkinan ketiga. Dengan kekuatan doa yang dia minta kepada Allah, yang seharusnya dia mungkin kecelakaan, karena doa yang tadi, Allah menghindarkan dia dari kecelakaan. Yang ngomong ini siapa? Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Juru bicaranya. Kalau kita buka hadis para jemaah, kita buka penjelasan para ulama, untuk menjadi seseorang yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya banyak. Ustadz, kenapa Ustadz? Kok rasanya ribet sekali, doa itu harus diterima, syaratnya banyak. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Di Al-Quran tidak pernah diceritakan syaratnya ini, ketentuannya ini. Kenapa ketika dijelaskan oleh para ulama, ada dalam hadis itu banyak sekali syaratnya. Harus dari makan yang halal. Kalau misalkan makanannya tidak halal, dia berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi sepertinya berdoa ini susah, Ustaz. Jadi kenapa antara ayat Al-Quran dengan hadis itu seolah-olah panjang? Apakah kita cukup dengan Al-Quran? Tidak cukup. Dan ini kejadian. Ada salah seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Dan ini diceritakan di kitab para ulama. Bahwasanya ketika itu Imran bin Husain ini sedang melakukan halaqah. Dia melakukan halaqah bukan di Kelapa Gading. Ya. Di Madinah ketika itu. Melakukan halaqah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang kelompok 5-6 orang. Salah seorang datang masuk ke dalam halaqah atau pengajian daripada seorang sahabat itu. Dia mengatakan, wahai syekh, hadithuna bil Qur'anil Karim faqat. Ceritakan kepada kami, jelaskan kepada kami dari Al-Quran saja, tidak usah hadis. Tidak usah hadis. Mereka tidak percaya kepada hadis. Di Indonesia ada enggak? Mungkirus sunnah, orang yang ingkar kepada sunnah Rasulullah. Tidak menerima kecuali dari Al-Quran. Itu kejadiannya 1970 sampai 1980. Mereka ini hanya mau mendengarkan dari Al-Quran. Dari hadis mereka tidak mau. Dan itu pernah kejadian di zaman sahabat Rasulullah. Ketika sahabat ini menyampaikan, dia mengatakan, kami tidak mau dengar dari hadis. Sampaikan kepada kami dari sesuatu yang ada di dalam Al-Quran saja. Apa dikatakan sahabat Rasulullah ini? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk sholat. Kalian tahu sholat zuhur itu 4 rakaat dari mana?
Apakah diceritakan di dalam Al-Quran? Tidak. Sholat asar itu berapa? 4. Apakah diceritakan di dalam Al-Quran? Tidak. Sholat maghrib itu berapa? 3. Apakah Al-Quran menceritakan? Al-Quran hanya mengatakan aqimus sholata, dirikanlah. Tapi berapa rakaat itu tidak diceritakan di situ. Di mana diceritakan? Di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian tawaf, berapa kali tawaf itu apakah diceritakan di dalam Al-Quran? Tidak. Ketika kalian sa'i, berapa kali harus kalian lalui? Apakah diceritakan di dalam Al-Quran? Tidak. Kemudian sahabat Rasulullah ini mengatakan, wallahi katanya, demi Allah, khudu anna hadha. Ambillah daripada kami penjelasan tentang hadis ini. Kalau tidak, wallahi latadillun. Demi Allah kalian akan sesat. Kata Imran bin Husain. Artinya hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang disepakati, yang harus diikuti. Tidak hanya cukup Al-Quran saja. Al-Quran dan hadis ini yang menjelaskan siapa? Ulama. Bukan ubaru. Kalau ubaru yang menjelaskan tak kemana-mana. Yang menjelaskan adalah ulama. Jadi harus lama dia. Jangan tiba-tiba nanti nggak tahu kita di mana dia belajar, tiba-tiba jadi ustadz dia. Kita yang sudah lama belajar, belumlah jadi ulama. Masih ubaru terus gitu ya. Nah di sini, bahwasanya Allah memang benar. Di dalam Al-Quran menyampaikan, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Tapi yang menjelaskan syarat dan ketentuannya siapa? Rasulullah. Salah satu syaratnya apa? Yang kita ceritakan dalam hadis tadi apa? Sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut kita harus yang halal. Pakaian yang kita pakai harus yang halal. Kalau tidak, kenapa Ustadz? Kalau tidak, siap-siaplah doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa fi hadzal hadithi isyaratun ila annahu la yaqbalul amala wa la yazku illa bi aklil halali. Di dalam hadis yang disampaikan tadi di awal, ada isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya amalan seseorang, baik sholatnya, baik puasanya, baik hajinya, baik zakatnya, tidak Allah terima selama dia memakan yang haram. Tidak diterima itu apa? Ditahan sama Allah. Itu yang menjelaskan siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Kira-kira berat gak? Berat nih. Oke. Wala yazku illa bi aklil halal. Dan amalan tersebut tidak Allah kembangkan kecuali dengan memakan yang wa inna aklal harami yufsidul amala wa yamna'u qabulah. Sesungguhnya memakan yang haram itu akan merusak amal, wa yamna'u qabulah, akan menahan diterimanya amal tersebut. Konsekuensinya berat. Kira-kira kalau kita makan ayam goreng di restoran, itu sah nggak? Itu boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan jemaah? Jangan bilang ada yang nggak boleh. Boleh. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang memiliki prinsip dan pendirian, saya tidak mau makan kecuali saya melihat ayam tersebut dipotong bagaimana. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Prinsip nggak itu? Prinsip. Disalahkan itu? Nggak boleh kita salahkan. Prinsip dia seperti itu. Kalau kita berbicara secara fikih itu sah. Kita kalau misalkan ke restoran Indonesia, kalau sudah tertulis halal, kita bisa. Tapi ada orang-orang yang levelnya lebih tinggi lagi. Dia ingin benar-benar menjaga dan bisa memastikan apa yang dimasukkan ke dalam perutnya itu sesuatu yang memang 100% dia lihat. Ada? Ada. Dan saya memiliki guru seperti itu. Ketika kami melakukan perjalanan, dia tidak mau makan
kecuali dari ayam yang dipotong yang dia memotongnya atau dia melihat secara langsung. Kemudian dijelaskan kepada kami, wahai murid-muridku, bukan berarti ayam di sini tidak halal, tidak. Halal secara fikih. Boleh kalian makan karena kalian berada di negara yang mayoritas Muslim. Tapi saya punya prinsip yang saya memang ingin sampai kepada taraf yang lebih baik lagi. Makanya Imam Nawawi, dia tinggal di Damaskus. Imam besar. Dia tidak pernah memakan buah-buahan yang tumbuh di Damaskus. Kenapa? Karena ternyata di Damaskus itu banyak tanah wakaf. Dan banyak orang yang menanam pohon di situ tidak berdasarkan izin yang mengelola wakaf tersebut. Mereka tanam saja. Tumbuh, buahnya untuk siapa? Yang ngambil, yang menanam, kemudian mereka jual di pasar. Jadi Imam Nawawi takut ketika dia beli itu ternyata buah-buahan itu sebagiannya mungkin ada yang hasil dari yang ditanam atau yang dipanen dari tanah wakaf tadi yang tidak ada izin. Misalkan saya pengelolanya. Tiba-tiba ada orang yang tidak saya tahu dia menanam di tanah wakaf tersebut, ketika sudah besar panen dia ambil, dia jual di pasar, dia ambil keuntungan untuknya. Imam Nawawi untuk menjaga agar dia tidak memakan sesuatu yang bersifat syubhat tersebut, belum jelas, maka dia tidak mau makan. Yang dia makan apa? Yang dikirim oleh ayahnya, dan ayahnya itu menanam itu di tanahnya sendiri. Kalau secara fikih bagaimana? Sah. Kalau misalkan kita nanti belanja di pasar diberatkan harus tanya sama pedagangnya, ini ditanam di mana ini? Susah. Ini kita berbicara secara fikih sah Bapak Ibu. Tapi memang ada orang-orang yang memiliki prinsip yang begitu hebat. Mereka ingin memastikan bahwasanya apa yang mereka masukkan ke dalam perut mereka ini adalah sesuatu yang benar-benar fix halal. Agar apa? Agar ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan dari Allah untuk memberi. Karena syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dia penuhi. Makanya Bapak Ibu semua, orang-orang yang hidup di desa itu, yang bahkan tidak terikat dengan media sosial, orang-orang yang setiap sholat, yang setiap waktu sholat dia hadir untuk sholat, banyak-banyaklah minta doa kepada mereka. Kenapa? Mereka itu ketika berdoa tembus. Karena mereka memakan dari sesuatu yang mereka tanam sendiri, halal tentunya. Ketika waktu sholat mereka datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak banyak melihat sesuatu yang tidak baik. Tidak terikat dengan media sosial yang banyak sesuatu kadang-kadang kita tidak tahu ini benar atau salah. Kemudian kita ikut-ikutan. Orang-orang seperti itu dikatakan oleh para ulama orang yang yang jauh dari hiruk pikuk dunia. Sebenarnya mereka itu banyak yang menjadi orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Majhulun fid dunya, masyhurun fis sama. Mereka tidak dikenal di dunia, tapi di langit mereka sangat populer. Orang-orang seperti itulah. Makanya kita disunnahkan untuk minta doa kepada orang-orang seperti itu. Karena orang kalau populer, itu mudah ria. Menjadikan orang kalau misalkan merasa penting, itu sulit kita temui. Merasa dirinya paling hebat, terbaiklah, itu sulit. Tapi orang-orang yang memang tidak terkenal di antara banyak orang, tapi ketika sepertiga malam dia bangun, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang ketika berdoa tembus. Makanya para ulama kita mengatakan banyak orang bahasanya itu mughlaqul abwab, yang ketika misalkan dia datang ke pintu-pintu orang, orang akan menutup pintunya. Ketika dia mendekat kepada orang, orang akan menjauh darinya. Akan tetapi ingatlah, padahal mereka itu adalah ketika mereka berdoa, Allah tidak pernah tidak memberikan kepada mereka.
Artinya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Meskipun di antara manusia, manusia memandang dia biasa saja. Atau bahkan dia tidak terkenal. Tapi karena hatinya bersih, dia makan dari sesuatu yang halal. Dia pakai dari sesuatu yang halal. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa kepada Allah. Tidak Allah toh. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada satu ayat yang dibacakan kepada Rasulullah, ayat Al-Quran. Ayatnya adalah ya yuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang terdapat di bumi ini dari sesuatu yang halal dan thayyib. Kemudian ketika ini dibacakan kepada Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri mendekat kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ketika berdoa langsung Allah ijabah. Langsung Allah ijabah. Apa dikatakan Rasulullah? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, kamu cukup untuk membenarkan makanmu. Artinya kamu memasukkan sesuatu ke dalam perutmu itu sesuatu yang halal. Itu akan menjadikan dirimu ketika berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah. Hanya cukup di situ. Bahkan ada namanya Ibrahim bin Adham, ketika ditanya dia mengatakan kepada seseorang, atib mat'amak, perbaiki makanmu. Artinya kamu memasukkan ke dalam perutmu itu sesuatu yang halal dan thayyib. Kamu tidak usah bangun malam untuk sholat. Kamu tidak usah untuk melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Cukup jaga makanmu, jaga perutmu. Insya Allah kamu akan bahagia. Dunia, akhirat. Ketika kamu berdoa kepada Allah, tidak mungkin Allah tolak. Tidak mungkin Allah tolak. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang paling cocok untuknya. Maksud di sini bukan berarti orang makan satu potong yang haram langsung OTW masuk neraka, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang terbiasa memakan yang haram, dia akan mendekat kepada yang namanya kemaksiatan demi kemaksiatan. Godaan-godaan itu semakin mudah dia melakukannya. Akan semakin berat untuk melakukan ketaatan. Dipaksa pun akan sulit. Yang pada akhirnya bagaimana? Dia selalu melakukan kemaksiatan, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia sulit untuk melakukan kebaikan. Pada ujungnya masuk neraka. Karena apa? Karena makanan. Nah, ini ada perkataan daripada Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah bin Umar ini? Sahabat Rasulullah. Anaknya siapa? Anaknya Umar bin Al-Khattab. Perkataan Abdullah bin Umar ini dinukilkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Disampaikan seperti ini. Man ishtara thawban bi ashrati darahima fi thamanihi dirhamun haram. Barang siapa yang membeli satu pakaian dengan harga 10 dirham. Dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. Lam yaqbalillahu lahu salata ma kana alaihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama dia salat dengan baju tersebut. Memang Abdullah bin Umar ini terkenal ketat dalam hal mencontoh Rasulullah. Bahkan kalau misalkan Rasulullah jalan, dia akan berjalan sama seperti tapak kaki yang dilangkahi oleh Rasulullah. Misalkan lurus seperti ini, tapak kaki Rasulullah diikuti sama dia. Benar-benar ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sudah jelaskan tadi, maksud tidak diterima itu apa? Dia melakukan sholat, sholatnya sah, tapi tidak ada pahala di situ.
Maksud tidak diterima itu. Capek juga kita ya kalau misalkan sholat nggak ada pahala. Ada yang mau di sini? Nggak ada lah. Mau pahala cepat-cepat banyak, jadi bekal biar cepat masuk rumah. Nah ini yang saya bilang hadis yang dahsyat. Jadi gini Bapak Ibu semua, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini luar biasa sekali. Saya ketika baca ini, ya Allah, ternyata sebaik itu Allah. Tapi ada syaratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah ketika itu mengatakan, man tasaddaqa bi adli tamratin. Barang siapa yang bersedekah senilai dengan 1 butir kurma. Kira-kira kalau kita nilai 1 butir kurma itu berapa harganya? Pedagang kurma di sini apa? Pengusaha kurma? 1 butir ya, bukan 1 ton. 1 butir. Berapa? Ayolah tebak-tebakan aja lah. Berapa? 1 butir. 1000. Itu bijinya doang tuh kayak. 1 butir bilang saya 2000. 1 butir ya, bukan kurma ajwa. Kalau kurma ajwa mahal. Hah? 2000 kan? Oke. Lebih ya? Oke 3000. Senilai parkir lah ya. 2000. Barang siapa yang bersedekah senilai dengan 1 butir kurma, bilang saja senilai dengan 3.000 rupiah. Min kasbin thayyibin, dari uangnya yang halal. Min kasbin thayyibin, dari uangnya yang halal dan thayyib. Wa la yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Maksud menerima dengan tangan kanan itu bukan seperti kita ya, nerima. Bukan. Di situ kiasan dari Rasulullah bahwasanya ada 2. Pertama, Allah mengistimewakan sedekah tersebut. Kedua, Allah yang langsung menerimanya. Gak pakai perantara. Allah langsung menerimanya. Bukan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma yurabbiha li sahibihi. Ketika Allah sudah menerima, Allah jaga dengan baik. Bukan saja Allah jaga, Allah rawat. Bukan saja Allah rawat, Allah kembangkan. Kama yurabbi ahadukum faluwah, kata Rasulullah. Sebagaimana kalian ketika memiliki seekor anak kuda yang sangat kalian sayangi, kalian jaga, kalian rawat sampai anak kudanya itu besar dan kuat. Ketika itu Rasulullah mengatakan hatta takuna mithlal jabal. Sampai sedekah yang kalian sedekahkan tadi dirawat, dijaga dan dikembangkan sampai Allah, yang awalnya 1 butir kurma menjadi sebesar gunung. Allah jaga, Allah rawat, Allah kembangkan. 1 butir kurma. Syaratnya apa? Syarat yang kedua apa? Niatnya karena Allah. Bukan karena dia memberi, niatnya untuk ria. Kalau 2 hal ini, dia memberi sedekah itu, tujuannya hanya karena Allah, dan apa yang dia berikan itu dari yang halal, meskipun nilainya 3.000 Bapak Ibu semua, Allah akan bahagia, Allah akan istimewa, Allah akan terima secara langsung. Bukan saja Allah terima, Allah jaga, Allah kembangkan. Kembangnya mana? Sampai sebesar gunung. Cuman senilai itulah dahsyatnya sesuatu yang halal tadi. Dari sebesar yang kecil saja, kalau misalkan dia sungguh-sungguh, niatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan ria. Karena orang-orang yang ria itu nanti, kata Rasulullah dalam Musnad Imam Ahmad, akan Allah tempatkan mereka pada tempat yang khusus. Setelah semua manusia itu diberikan balasannya, Allah akan tempatkan mereka pada tempat yang khusus, kata Rasulullah. Setelah mereka ditempatkan pada tempat yang khusus di hari kiamat kelak,
Allah akan berfirman kepada mereka, mengatakan kepada mereka sesuai yang disampaikan Rasulullah. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian semua, kata Allah, pergi kalian. Idhabu, kata Allah, pergi kalian, diusir oleh Allah. Ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kepada siapa kalian pergi? Saya usir kalian, pergi kalian, carilah manusia-manusia yang ketika kalian beramal ketika di dunia, tujuan kalian untuk mereka. Fanzuru hal tajiduna minhum jazaan. Kemudian kalian lihat, setelah kalian mencari mereka, kalian bertemu dengan mereka, lihat. Minta kepada mereka apakah mereka mampu memberikan balasan. Karena kamu beramal di dunia untuk mereka. Diusir oleh. Maka di sini kita lihat sesuatu yang disedekahkan seseorang niatnya tidak selain Allah. Dari hartanya yang halal. Meskipun senilai 3.000 rupiah. Allah bukan saja Allah terima, Allah bahagia, Allah istimewakan, Allah terima, Allah kembangkan. Dari yang awalnya sebesar biji koma menjadi sebesar gunung. Makanya pentingnya sesuatu yang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Penting kan? Penting. Nah, ini adab-adab, kita baca saja adab-adabnya ya, tidak masalah Bapak Ibu semua. Orang-orang yang doanya mustajab. Ini saya kumpulkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Orang yang dizolimi. Da'watul mazlum kata Rasulullah. Orang yang berbuka puasa. Oke. Musafir. Musafir, kita kalau misalkan melakukan safar itu, doanya itu mudah diijabah oleh Allah. Keempat, orang tua ke anak. Makanya perkataan orang tua ini bukan saja yang baik, yang buruk pun langsung cepat. Makanya jangan mudah-mudah menyumpah anak. Maka doakan yang baik. Kemudian pemimpin yang adil. Al-imamul adil kata Rasulullah. Anak yatim. Makanya kita disunahkan ketika memberikan sesuatu kepada anak yatim. Kepalanya minta doa kepadanya. Kemudian orang soleh. Nah, orang-orang seperti di masjid inilah. Dan yang ada di depannya. Dan yang ada di belakang juga. Kemudian doa seorang muslim untuk saudara muslimnya tanpa sepengetahuannya. Itu kenceng. Saya kalau mendoakan Bapak Ibu semua. Tanpa Bapak ketahui. Dibandingkan sama saya berdoa langsung di depan Bapak. Yang kuat itu tanpa sepengetahuan Bapak. An zahri qalbin. Yang keempat ulama Rabbani. Ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Bukan yang dekat kepada penguasa. Ya. Doa orang yang sakit. Kata Rasulullah, kalau kalian menjenguk orang yang sakit, mintalah doa kepada mereka. Karena doa mereka itu seperti doanya para malaikat. Kalau orang yang sakit hati gimana, Ustaz? Itu beda, sakit ya. Doa mujahid, orang yang berjihad. Orang-orang Palestina dan lain sebagainya. Itu orang berjihad. Orang yang sedang haji dan umroh. Orang yang banyak berzikir. Itu orang-orang yang doanya mustajab. Kemudian keadaan-keadaan yang doanya mustajab. Tadi orang-orang. Sekarang keadaan. Keadaan di saat hujan turun. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian saat safar perjalanan. Setelah sholat. Baik sholat wajib atau sholat sunnah. Sepertiga malam. Ketika sujud dalam sholat. Sujud terakhir terutama. Waktu sahur. Saat terkena musibah. Setelah mengkhatamkan Al-Quran. Di hari Jumat. Hari Jumat itu Bapak Ibu semua masuknya setelah maghrib. Bukan ketika bertukarnya tanggal. Karena hitungan hijriyah itu maghrib kan. Jadi kalau misalkan sudah maghrib. Malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat. Ketika kita bersedekah, doa. Ketika minum air zam-zam. Ya bukan zam-zam yang KW ya. Kalau sekarang kan ada orang jualan air itu nggak tahu kita asli atau tidak. Padahal ngambilnya di Indonesia. Sejak kapan air zam-zam ada pindah ke Indonesia? Tapi memang ada orang yang jual air zam-zam itu memang dari sana. Tapi ada sebagian orang yang memanfaatkan itu. Air biasa, air tertentu dibuat label zam-zam.
10 malam terakhir Ramadan. Pada saat Lailatul Qadar, akhir salat sebelum salam. Ketika kita berdoa itu apa? Sebelum salam itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungilah kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nari, dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kematian, kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Itu sebelum salam disunahkan doa itu. Rasulullah bilang. Kemudian di hari Arafah, itu doa-doa keadaan. Tempat-tempat yang mustajab, depan Ka'bah. Ustaz, kalau ada foto Ka'bah gitu sama nggak? Beda. Di Hajar Al-Aswad, di Multazam, di Raudhah, di Safa Marwah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, di Arafah, Muzdalifah, Mina, dalam masjid lebih afdal daripada di luar masjid secara umum. Itu tempat-tempat doa mustajab. Penghalang terkabulnya doa, makan dan minuman yang haram, pakaian dari hasil yang haram, hati lalai dan tidak khusyuk. Maksud hati lalai dan khusyuk dalam berdoa. Dia mengucapkan tapi hatinya entah kemana-mana. Tidak fokus kepada doanya. Mengatakan bahwasanya doanya tidak dikabulkan. Orang kalau misalkan mengatakan, wah doa saya udah lama saya berdoa tapi Allah gak ijabah. Langsung gak dijabah. Tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Yang keenam, berdoa untuk dosa dan maksiat. Ketujuh, memutus silaturahim. Apalagi sama ustadznya misalkan. 8, putus asa dari rahmat Allah. Terakhir, bergelimang dengan dosa dan maksiat. Nah itu. Nah, karena waktu, ini kalau dijelaskan sampai siang juga. Tapi kita masih ada kegiatan yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Oke. Hmm, 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 hmm. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin perbedaan itu yang dimaksud doa secara jamaah ya. Tapi yang disebutkan di sini memang doa secara apa ya? Secara pribadi gitu. Artinya orang ketika melakukan yang namanya ketaatan, terlebih lagi sholat wajib, kemudian dia berdoa kepada Allah secara pribadi, itu lebih utama. Dan adapun berdoa secara jemaah, berjamaah itu memang di kalangan para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bisa, boleh. Kenapa boleh? Karena biar melatih seseorang atau melatih para jemaah itu untuk kalau selesai sholat jangan langsung pergi. Selesai sholat itu ada tempat-tempat yang Allah memudahkan kita ketika kita berdoa Allah ijabah. Maka melatih, makanya dilatih zikir, doa bareng. Meskipun ada sebagian yang melihat oh tidak perlu. Rasulullah mungkin tidak secara eksplisit, secara jelas misalkan mengatakan seperti itu, berdoalah kalian secara jamaah, tidak ada. Tapi itu diambil oleh para ulama kita dari hasil ijtihad tadi. Nah, kalau itu doa secara jamaah. Tapi yang dimaksudkan di sini memang setelah selesai sholat itu kita berdoa ya pribadi ataupun secara bareng-bareng itu tempat-tempat yang mustajab. Karena setelah selesai sholat. Nanti mungkin ada pertanyaan Ustaz, kalau misalkan kita setelah sholat kenapa yang disuruh justru bukan berdoa kepada Allah tapi disuruh istighfar. Kita pernah jelaskan. Mungkin kita sholat itu ada hal-hal syaratnya yang kurang sempurna, rukunnya yang kurang sempurna. Makanya kita minta tolong kepada Allah, minta maaf kepada Allah agar Allah berkenan untuk menyempurnakannya. Nah, jadi itu letak tempat-tempat yang diijabah oleh Allah. Mungkin kita jangan menyia-nyiakan tempat tersebut. Nah, keadaan seperti itu aja. Iya, yuk. Waalaikumsalam. Enak kursinya ya. Baru soalnya. Iya.
takwa. Oh iya. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Kenapa diciptakan yang baik saja? Nanti nggak ada yang ngisi neraka gitu. Oke. Kenapa diciptakan gitu ya? Misalkan gini, kenapa babi itu diharamkan tapi diciptakan gitu ya? Iya. Oke, baik. Iya, benar. Oh iya. Dan iya. Oke, baik. Ah, oke, sama-sama, terima kasih. Dan jangan kita mengatakan bahwasanya oh berarti ketika Allah menciptakan ini oh semua baik nih. Enggak juga. Oke. Itu jawabannya ketika Allah menjawab alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, kata Allah. Dialah yang menciptakan kehidupan. Dialah yang menciptakan kematian dan dialah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk ujian kepada kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ketika Allah menciptakan sesuatu ini dilarang nih. Taat nggak kita? Sebagai ujian. Kalau kita tidak taat, menyalahi apa yang Allah larang, lolos nggak ujiannya? Ketika Allah misalkan menciptakan babi itu kalau kita lihat sekarang memang manfaat babi itu banyak. Banyak. Tapi kalau ditanya Ustaz, rasanya apa? Saya belum pernah rasa. Ya, daging misalkan daging babi dan lain sebagainya. Ketika misalkan Allah larang meskipun ada manfaatnya. Kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, rezekinya dari Allah, nafasnya dari Allah, kita taat nggak? Sami'na wa ata'na tidak? Kalau misalkan kita tidak taat berarti kita tidak lolos ketika kita berada di muka bumi ini. Intinya apa yang Allah ciptakan tidak baik itu bukan tanpa hikmah. Salah satu hikmahnya sebagai ujian bagi kita. Sebagai ujian. Hmm. Oh, tahu jawaban ini. Sebagai ada pilihan. Iya. Itu deh sebagai ujian juga kan? Milih. Ini nanya. Oke, oke, mantap, mantap. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Hmm. Iya. Hmm. 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 Nah, ya terima kasih. Sampai secara pasti atau tidak, otomatis kita tidak tahu. Yang tidak ada kita misalkan berdoa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu bukan hanya terbatas kepada orang yang masih hidup. Orang-orang yang sudah wafat juga. Orang-orang muslim juga seperti itu. Bukan saja doanya itu hanya terbatas kepada orang yang masih hidup. Dan memang kita ketika berdoa kepada Allah yang tidak diperbolehkan itu dikatakan para ulama. Ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ampunkanlah semua dosa mereka. Itu gak boleh. Kita ketika berdoa, orang-orang yang sudah wafat, kita berdoa misalkan ya Allah ampunkanlah semua dosa mereka secara umum. Bukan orang yang khusus ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah semua. Tidak. Karena tidak semua dosa yang Allah ampuni. Maka kita ketika berdoa itu kita secara umum ya Allah ampunkanlah dosa-dosa mereka.
Nanti Allah yang menentukan dosa mana yang diampuni, dosa mana yang tidak. Karena di antara orang yang hidup pernah tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan syirik dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang melakukan hal tersebut, kemudian datang kita, ya Allah ampunkan semua dosa mereka. Nanti Allah marah. Nah, kalau misalkan kita berdoa terhadap orang-orang yang telah mendahului kita, itu memang ulama terjadi perbedaan pendapat di situ. Ulama mengatakan sampai. Ulama mengatakan sampai. Dan salah satu hadis yang dijadikan sebagai pegangan, dan ini dikhususkan kepada orang-orang yang memang mereka ada kaitan kerabat dengan orang yang wafat. Kata Rasulullah, sesungguhnya inna a'malakum tu'radu ala amwatikum minal aqaribi. Sesungguhnya amalan-amalan kalian yang masih hidup itu akan diperlihatkan dan disampaikan kepada sanak kerabat kalian yang telah mendahului kalian. Kalau seandainya amalan yang kalian lakukan yang masih hidup itu baik dan disampaikan kepada orang yang sudah mendahului, dia akan mengatakan, ya Allah terima kasih ya Allah, teruslah beri hidayah kepada mereka. Mereka senang. Dan ketika disampaikan kepada mereka bahwasanya orang dari kerabat mereka itu yang masih hidup melakukan sesuatu yang tidak baik, dia akan berdoa, ya Rabb, la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan mewafatkan dia sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Artinya, orang terdekat kita itu masih disampaikan berita tentang kita. Dan adapun doa kepada kaum muslimin yang telah mendahului kita mengambil pendapat para ulama yang menyampaikan bahwasanya doa tersebut sampai dan memberikan dampak. Kalau misalkan yang tadi kecuali daripada anak yang soleh, sepakat. Ilmu yang bermanfaat, sepakat. Sedekah jariyah juga sepakat. Tapi mungkin yang tidak masuk di situ adalah doa yang dari hidup, yang sudah mati, yang tidak ada kaitannya. Tapi kan mereka berada pada agama yang sama. Agama itu yang menjadikan mereka bersaudara. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Yashuddu ba'duha ba'dan. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Itu artinya bersaudara. Lebih kurang seperti itu. Yang lain sudah? Sudah lapar? Sudah insya Allah. Mau sholat isyraq kayaknya. Sunnah isyraq. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan untuk yakin terhadap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ketidakyakinan di dalam doa itu menjadikan doanya terhalang untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu bika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.